Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tree of Salt akan mempresentasikan proyek kami. Jadi proyek kami ini diambil dari lesson 3. Jadi mungkinan akan ada yang kode-kode yang sama. Lalu pertama pada game.h ini mendeklarasikan game controller dan init joystick. Kemudian di game.cpp init joystick ini berisi perulangan for. Jadi perulangan for ini untuk mendeteksi stick atau controller player yang sudah di-plugin. Di sini di set controller hanya bisa satu, jadi ketika ada yang masuk lagi akan di break. Kemudian pada fungsi poll input akan untuk menghandle event. Jadi ketika SDL_control button down ini, ketika ada key dari controller yang ditekan, lalu di SDL_control button up ini ketika key itu dilepas. Di sini hanya memanggil fungsi joystick press, di sini memanggil fungsi joystick release. Kemudian joystick itu dipanggil sebelum fungsi start, sebelum fungsi main loop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Billy Penanto. Saya akan menjelaskan tentang bagian metode untuk membaca penekanan tombol dan pelepasan tombol yang ada pada demo CPP. Di bagian ini, metode joystick press ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi ketika tombol pada stick atau gamepad ditekan. Apabila ada tombol ditekan, maka yang akan dilakukan oleh metode ini adalah merubah salah satu boolean yang sudah ada menjadi true, dan akan mengeprint tulisan atas atau bawah sesuai dengan tombol yang ditekan pada konsol. Untuk pengeprint ini opsional, hanya untuk mempermudah kita mendeteksi lah kurang lebih gimana apakah tombol ditekan atau enggak, kalaupun arah dari pergerakannya enggak kelihatan di aplikasi itu sendiri. Sedangkan di bawah ini ada metode kedua, yaitu joystick release. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang sebelumnya, dimana ketika tombol dilepas, boolean yang sudah diset sebelumnya akan dirubah kembali menjadi false. Guna dari metode ini adalah karena apabila tidak ada metode ini, ketika tombol dilepas, boolean tidak akan berubah, di mana nilai akan tetap true dan pergerakan tetap berlanjut, sehingga karakter tidak berhenti ketika tombol dilepas. Dan untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Mikanael. Saya melanjutkan penjelasan dari Billy Caleb. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan tentang variable joystick press dan variable joystick release, yang dimana diinstansiasi di kelas header demo. Nah, di sini bisa dilihat ini dia tipenya virtual dan void, ada joystick press dan joystick release, di mana variable ini juga diinstansiasi di kelas header game. Nah, kegunaan dari variable 2 ini adalah di mana dia digunakan di kelas game yang dia berfungsi untuk yang seperti dijelaskan teman saya Caleb tadi, untuk ketika memencet dan ketika dia melepas tombol yang sudah dipencet, dan dimana di override juga di kelas demo yang sudah dijelaskan teman saya Caleb tadi. Dan di header itu tidak hanya variable joystick press dan joystick release, terdapat juga variable seperti speed, position X, position Y, di mana dia itu mengatur speed, di mana mengatur karakter nanti, dan position X dan posisi ini yang mengatur posisi karakter nanti pada awalnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, nama saya Hendy Utama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dari objek atau karakter yang digerakkan.
di gerakannya itu ada di fungsi move sprite. Nah, ini ada if atas, bawah, kanan, itu tombol boolean yang ketika tombolnya tadi dipencet itu sedang true atau tidak, dan pos Y kurang dari 0,7 dan lebih dari ini itu untuk membatasi pergerakannya. Jadi kalau sudah hampir pojok di ujung atas layar nanti nggak sejalan lagi, kalau bawah nggak bisa, kiri kanan gitu, seperti itu. Nah, itu pos Y plus sama dengan delta time kali speed itu untuk menggerakkan, ya, memindahkan pos Y nya itu ditambah dengan perubahan kali kecepatannya. Itu pos X dan pos Y nya digunakan di transform itu untuk translate. Nah, translate kan untuk menggeser-geser transform kan, ya kurang lebih seperti itu. Oh, kemudian if di sini menggunakan if. Nah, kenapa? Karena jika di sini menggunakan else if, nanti ketika dimencet atas dan kanan atau atas kiri bawah kiri seperti itu, hanya bisa satu yang bisa bergerak. Jadi digunakan if agar dua kondisi bisa terpenuhi secara bersamaan. Jadi sekarang coba dijalankan saja. Nah, ini maaf, ada sedikit kesalahan pada joystick. Nah, ini bergerak atas, kalau sudah mentok nggak bisa gerak lagi. Ini pencet atas kan, kalau kiri juga nggak bisa, sudah mentok. Nah, terus yang kanan bawah, kiri bawah itu gerak serong. Ya, seperti itu presentasi penjelasan dari proyek kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.